Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang negara-negara di ASEAN. Ada 11 negara di ASEAN. Untuk materi kali ini kita akan membahas salah satu negara yang ada di kawasan ASEAN, yaitu negara Myanmar. Nah, ini adalah salah satu gambaran peta di negara Myanmar. Seperti ini ya. Terus langsung saja, nama negaranya adalah Myanmar dengan ibu kota di Rangon atau ada juga yang menyebutnya Yangon, dan dengan luas wilayah 676,578 km persegi, dan jumlah penduduknya itu cukup banyak, yaitu 55.167.330 jiwa. Dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Myanmar, bahasa resminya, bahasa nasionalnya itu hanya ada satu, yaitu bahasa Myanmar. Dan untuk bahasa asingnya itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Dan mata uang yang digunakan di Myanmar itu adalah Kyat Myanmar dengan hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dari Inggris. Jadi negara Myanmar ini juga pernah dijajah oleh salah satu bangsa barat, yaitu adalah bangsa Inggris, dan merdekanya pada 4 Januari 1948. Duluan mana sampai Indonesia? Indonesia. Terus sekarang keadaan alam di Myanmar. Myanmar itu terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utaranya beriklim subtropis. Jadi dalam satu negara itu memiliki 2 musim, yaitu musim subtropis dan musim tropis. Kalau di Indonesia ada berapa musim? 2. Musim 2. Dan suhu udaranya itu rata-rata sedang bagian tengah, dan suhu rata-rata tinggi di bagian utara, suhunya dingin. Jadi musimnya sama dan juga suhu udaranya pun juga berbeda. Terus iklim di Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim tropis muson. Jadi sama seperti Indonesia, ada musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya, negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah pertahanan blok di sebelah timur. Dan dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irrawaddy dan sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Jadi di Myanmar ini tidak hanya daratan, tidak hanya ada dataran, tidak hanya ada dangkalan, tapi juga ada pegunungan dan juga ada dataran rendah dan juga sungai. Ada pantai nggak kira-kira? Ada. Dan dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang terletaknya diapit 2 jalur pegunungan barat dan pegunungan timur. Jadi letaknya itu di tengah-tengah. Terus selanjutnya, keadaan penduduk di Myanmar. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa itu pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar kurang dari 0,1% per tahun. Jadi tingkat pertumbuhan penduduknya itu sedikit atau lambat. Dan dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikannya umumnya masih rendah. Jadi di Myanmar itu belum termasuk negara yang maju, negara yang maju, teknologinya juga belum belum bagus. Dan etnis Tibet Burma itu mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk di Myanmar. Jadi etnis Burma itu itu adalah suku asli orang Myanmar. Dan komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Burma. Jadi dalam satu negara itu bahasanya itu cuma ada satu bahasa, yaitu bahasa Burma. Kalau di Indonesia kan bahasa nasionalnya benar bahasa Indonesia, tapi kan setiap daerah kan memiliki bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau di Myanmar itu satu negara itu juga bahasanya itu sama, yaitu menggunakan bahasa Burma. Dan mayoritas penduduk Myanmar itu memeluk agama Buddha, yaitu sebesar 85%. Jadi hampir seluruhnya itu memeluk agama Buddha. Nah, selebihnya itu ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Nah, sekarang sumber daya alam yang ada di Myanmar. Kalau dilihat dari sini, kira-kira Myanmar ini termasuk negara yang sudah maju apa masih berkembang? Hampir di setiap
wilayah Myanmar lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Jadi di sana itu masih ada kayak ada dataran tinggi, ada dataran rendah, itu digunakan untuk pertanian. Nah, kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan pertanian, tada hujan, sampai diversifikasi pertanian. Jadi misalnya di sana ada hutan. Nah, itu hutannya itu tidak dibiarkan gundul, tapi dibakar, tapi terus dikasih pupuk, habis itu dibuat lahan pertanian. Jadi sifatnya itu tidak merusak hutan, tapi membudidayakan hutan, tapi mengelola hutan menjadi lahan pertanian. Dan beras itu merupakan komoditas utama, disusul teh dan tembakau di bagian utara, tebu dan sayur-sayuran. Jadi tidak hanya di sektor pertanian itu tidak hanya di sektor beras, tapi juga ada tembakau, ada teh, dan juga ada sayur-sayuran yang lain-lain. Terus selanjutnya, hasil perikanan paling banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Jadi tidak hanya di sektor pertanian dan perkebunan, tapi juga ada hasil perikanan, tapi itu hanya ada di bagian pantai barat. Dan di kota Manhin dan Hatawadi terdapat pusat penelitian perikanan, sedangkan di Mergui didirikan sekolah perikanan. Jadi di sana ada khusus sekolah untuk perikanan. Jadi bagaimana cara mengelola ikan, budidaya ikan, itu ada di beberapa kota yang ada di Myanmar. Dan karet, kayu jati, dan juga kayu besi itu merupakan hasil utama dari perkebunan. Dan dalam pengolahan perkebunan ini, para pemilik perkebunan biasanya memanfaatkan gajah sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut hasil kayu dari perkebunan menuju tepian sungai. Dari sini paham? Jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, karena masih ada satu negara di ASEAN yang belum kita bahas. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.